Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari simpangan baku dan ragam. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai simpangan rata-rata, maka kali ini kita lanjutkan dengan meneruskan pada ukuran penyebaran yang berikutnya, yaitu simpangan baku dan ragam. Nah, untuk menentukan simpangan baku dan tak berkelompok, kita dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah rumus yang pertama ini. S sama dengan akar sigma Fi kali Xi kurangi rata-ratanya pangkat 2 per N. Ini rumus yang pertama. Jika rumus pertama ini kita turunkan atau kita jabarkan, kita peroleh rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini yaitu S sama dengan akar N kali sigma Fi kuadrat kurangi Fi pangkat 2 per N pangkat 2. Nah, ini. Nah, dua rumus ini akan kita coba terapkan. Nah, mari kita coba terapkan rumus yang pertama pada masalah berikut. Misalnya kita punya data seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita tentukan simpangan bakunya dengan menggunakan rumus yang pertama. Untuk menggunakan rumus yang pertama, kita paling tidak membutuhkan tabel ini, ya. Nah, bagaimana mengisi angka-angka ini? Saya coba peragakan melalui ini. Ini kita hapus saja dulu. Jadi Fi ya kita kalikan. Pasti Anda sudah tahu ya, dikalikan. Fi itu berarti frekuensinya kita kalikan dengan titik tengah data. Titik tengah kelas maksudnya. Nah, titik tengah kelas itu 18. Lalu 15 dikali 23. Ini 15 kali 23 dapat 345. Lalu 21 dikali 28 dapat 588. Lalu 16 kali dengan 33 dapat juga ini 528. 9 kali 38 sama dengan 342. Nah, jumlahnya ini. Jadi ketika dijumlahkan ini. Oke. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Ya, rata-rata kita ketahui adalah hasil bagi antara jumlah Fi bahagi dengan jumlah frekuensi. Ini dibahagi ini dapat 26,8. Nih coba kita bagi nih. 2145 bahagi 80 hasilnya adalah ini. Anda boleh coba juga ya, boleh tes, boleh bagi di kalkulator apakah hasil ini benar atau salah. Nah, kita berarti sudah mendapatkan rata-ratanya ya. Ini sudah dapat rata-ratanya. Ini nilai rata-rata dari data ini. Selanjutnya, rata-rata ini kita jadikan sebagai pengurang daripada setiap titik tengah ini. Nah, jadi sehingga kita dapat ini 18 kita kurangi dengan 26,8. Kemudian hasilnya kita kuadratkan pangkat 2. Hasilnya adalah ini ada apa ini? Ini lupa ya, kurang. Nah, hasilnya adalah 77,4. Lalu 23 kita kurangi dengan 26,8. Hasilnya kemudian kita kuadratkan. Nah, kita dapatkan 14,4. Demikian seterusnya, 28 dikurangi 26,8, kemudian hasilnya kita kuadratkan dapat 1,4. 33 kurangi 26,8 hasilnya. Saya sarankan anak-anak sekalian hitung sendiri. Yang saya ingin jelaskan metodologinya, caranya. Jadi jangan hanya mengikuti ini, nanti Anda bingung sendiri. Jadi silakan Anda buktikan dengan menggunakan kalkulator Anda atau menggunakan Excel juga silakan. 38 kurangi 26,8. Kemudian kita kuadratkan. Nah, hasilnya ini. Nah, ketika kita sudah dapat ini, kita lanjut kalikan dengan Nah, kita kalikan dengan ini ya, frekuensinya. Jadi kalikan dengan frekuensi yang kita sudah cari tadi, 19 kali 77,4, hasilnya adalah yang ini ya, 1401. Berikut yang kelas berikutnya 15 kali 14,4, hasilnya ini 216,60. 21 kali 1,4, 16 kali 38,4, 9 kali 125,4, dapatnya ini ya. Ini sudah dapat
Anda boleh cari sendiri ya, buktikan lah gitu ya. 15 kali ini ya. Siapa tahu ada yang keliru, silakan Anda cocokkan. Nah, setelah sudah dapat, Anda jumlahkan. Misalnya ini saya hapus, dijumlahkan. Nah, kalau kita sudah jumlahkan, berarti kita sudah dapat ini. Nah, inilah angka-angka inilah yang kemudian akan kita masukkan ke dalam tabel kita yang ada di sini. Jadi hasilnya itu ini. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya mari kita gunakan angka-angka ini, kita masukkan, substitusikan ke dalam rumus. Nah, masukkan ke sini. Sigma FIXI berarti nilainya ini. Karena sigma itu artinya jumlah, jadi jumlahnya ini. Jumlah dari semua ini. Jadi ada jumlah dari 5 kelas ini ya. Nah, ini hasilnya 3462 ini. N itu mana? 80. Nah, ya ditunjukkan oleh ini ya. Nah, ini tanda panah ini. Nah, itu N itu 80. Nah, Nah, sehingga hasilnya 3462,19 bagi 80 hasilnya adalah 43,3. Akar 43,3 adalah 6, nah, kita sudah dapat dengan rumus yang pertama. Jadi simpangan baku kita adalah 6,6. Berikutnya menggunakan rumus yang kedua. Menggunakan rumus yang kedua tidak jauh berbeda ya, tetapi kita tidak menghitung selisih lagi, tetapi kita hanya menghitung ini saja ya, FIX. Jadi kita butuhkan juga ada paling tidak 6 kolom juga ya, sama. Nah, bagaimana menemukan angka-angka ini? Ini maaf, ini ada keliruan, ini saya sudah coret-coret, saya hapus dulu ya. Ini kita coret-coret tadi, ini hapus. Oke. Baik, coba kita lihat bagaimana menghitung angka-angka yang ada di sini. Kita coba simulasikan juga pada Excel ini. Nah, untuk menghitung ini saya tambahkan satu kolom. Bukan di situ. Di sini saya tambahkan. Nah, di sini saya tambahkan FIXI. Oke, FIXI. Ini FI. Ini kecil saja. Nah, berarti di sini frekuensi kali dengan titik tengahnya. Nah, ini coba kita hapus dulu. Nah, frekuensi kali titik tengahnya ya, seperti yang tadi 15 kali 23, 21 kali 28, 16 kali 33, 9 kali 38. Hasilnya ini ya. Oke. Berikut, ini jumlah, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Tadi ya, dijumlahkan, hasilnya adalah 2145. Nah, ini nanti akan kita butuhkan ini. Ini akan kita butuhkan, ini juga kita butuhkan. Nah, berikut ini kita kuadratkan. Apa yang dikuadratkan itu? Ini XI adalah titik tengah, berarti ini kita kuadratkan titik tengah kelasnya. Nah, dapat ini 18 kali 18 dapat 324, 23 kali 23 dapat 529, 28 kali 28 dapat 784, 33 kali 33 dapat 1089, dan 38 kali 38 hasilnya 1440. Nah, setelah kita sudah dapat ini, kita tinggal kali. Jadi kita kalikan juga dengan frekuensi. 19 kali dengan 324 dapat 6156. Lalu 15 ya kali 529 dapat ini. Jadi ini 15 kali ini ya, saya pertegas lagi, dapat ini. Nah, lalu 21 kali 784 dapat. Jadi ini 21 ini kali ini dapatnya ini. 16 kali 189 dapatnya ini. Sederhana sebenarnya. 9 kali ini dapat ini. Kita jumlahkan hasilnya ini dijumlahkan ya. Coba kita hapus dulu. Jadi kita jumlah ini, sum itu artinya jumlah. Sigma jumlah. Nah, hasilnya inilah yang kita butuhkan nanti. Nah, angka-angka ini yang kita butuhkan hanya ini untuk memasukkan ke dalam rumus atau mengganti variabel yang ada pada rumus kita yang kedua. Nah, coba kita lihat pada peragaan. Jadi ini tadi kita sudah dapat yang tadi ya. Caranya sama dengan yang tadi. Ini hasilnya. Oke, nah dari angka-angka ini N ya, atau ini dulu 60.975 itu kita gunakan untuk mengganti FIXI kuadrat, karena ini jumlah dari FIXI kuadrat.
Ini hasilnya. Jadi ini 60.975. Lalu 2145 kita mengganti ini FIXI. FIXI itu nih 2145. Jadi kita ganti ini. Nah, kita kodratkan ya, ini kedua kuadrat. Lalu N itu apa? N itu adalah 80. Jadi ini 80, ini 80. Ini N di sini 80, ini 80 kuadrat. N itu jumlah frekuensi. Nah, sehingga hasilnya 80 kali 60.975 dapat 4.878. 2145 pangkat 2 hasilnya adalah 4.601.025. Kemudian 80 pangkat 2 hasilnya adalah 6.400. Nah, ini jika kita kurangi hasilnya 276.975. Kemudian ini 6.400 kita bahagi yang di atas ini ya, dengan bagi dengan 6.400 hasilnya 43,3. Akar 43,3 adalah 6,6. Nah, jadi sama ya, sama dengan rumus yang pertama ini 6,6. Rumus yang kedua juga menunjukkan angka yang sama. Jadi nilai simpangan bakunya sama. Jadi rumus yang pertama maupun rumus yang kedua menghasilkan nilai yang sama. Oke, selanjutnya bagaimana menghitung ragam atau varians. Nah, sebetulnya varians ini adalah kuadrat daripada simpangan baku. Sehingga rumusnya juga atau notasinya adalah S kuadrat. Nah, karena di simpangan baku menggunakan akar jika dikuadratkan akarnya hilang, jadilah seperti ini. Jadi rumusnya sebenarnya mirip-mirip saja ya, sama saja. Kita tinggal mengkuadratkan saja. Jadi ini N 80 sigma bc kuadrat, yang ini tadi sudah ada angkanya, tadi kita sudah hitung 60.975. FXI kuadrat 2.195 kuadrat. Nah, ini 80 ya. Nah, hasilnya ini kurangi bagi ini. Nah, ini kurangi dapat ini ya. Bagi hasilnya 43,3. Jadi hasilnya 43,3. Jadi ragam kita itu hasilnya adalah 43,3. Nah, jadi dengan demikian simpangan bakunya S sama dengan 6,6. Sedangkan ragamnya S kuadrat kita kuadratkan, berarti 6,6 kuadrat hasilnya 43,3. Jadi kalau kita sudah menemukan ragam, pada prinsipnya kita juga sudah menemukan simpangan baku, atau sebaliknya, jika kita sudah menemukan simpangan baku berarti kita juga sekaligus sudah menemukan ragam. Oke, demikian anak-anak sekalian penjelasan mengenai cara menentukan simpangan baku dan ragam. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan, baik pada kolom deskripsi video ini maupun pada media yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan Anda memahami penjelasan saya. Penjelasan ini dengan baik, mudah-mudahan Anda benar-benar menyimak penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.